Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tema bersama Pak Asis. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kegiatan budaya dan bukan budaya, serta sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap budaya masyarakat. Nah, pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang permasalahan sosial di masyarakat, serta akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Let's check it out. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan sosial yang terjadi seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal yang sering terjadi di sekitar kita. Adakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak di dalam masyarakat? Padahal seharusnya setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 1. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai seringkali dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik dan industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua itu membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatnya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. 2. Membuang sampah sembarangan. Salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan di dekat sekolah. Ditambah lagi, warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di selokan air, atau di sungai. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, kotor, dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan yang lain.
Hal ini tentunya mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Permasalahan sosial yang ketiga adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat di sekitarnya. Permasalahan sosial yang keempat adalah bangunan liar. Bangunan liar seringkali kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar jalan, di taman-taman kota, di pinggir rel kereta api, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kita harus bersikap bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Kemudian, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Sekian pertemuan kali ini, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.